Saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang saya hormati, tema untuk perdebatan kita kali ini adalah peran mahasiswa entrepreneur dalam menyongsong 100 tahun Indonesia di 2045. Sebelum kita memahami bagaimana peran mahasiswa entrepreneur dalam menyongsong 100 tahun Indonesia di 2045, saya pikir ada dua hal penting yang saya tawarkan dan akan menjadi urgensitas bagi kita semua untuk kemudian memahami bagaimana esensial, bagaimana substansi dari mahasiswa itu sendiri. Yang pertama, mahasiswa entrepreneur adalah mahasiswa yang mampu berpikir positif dan kreatif. Mengapa mahasiswa entrepreneur adalah mahasiswa yang mampu berpikir positif dan kreatif? Karena dengan berpikir demikianlah mahasiswa tidak takut untuk melakukan suatu percobaan dalam hidupnya, untuk melakukan inovasi, untuk menghilangkan rasa takut yang ada dalam dirinya, untuk kemudian bisa berjuang dan memulai suatu kewirausahaan dan menumbuhkan rasa berwirausaha yang kemudian untuk menjadi kepentingan di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, bagaimana mahasiswa itu harus menyadari bahwa kemajuan iptek adalah gugatan serius bagi dirinya untuk menjamin mutu kehidupan. Seperti yang kita ketahui bahwa status quo yang ada pada masyarakat itu tidak pernah terlepas dari yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan itulah mengapa kemudian mahasiswa menjadi entrepreneur dalam menyongsong 100 tahun Indonesia di 2045. Karena dengan menguasai dan kritis serta bijak dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu artinya mahasiswa bisa membaca peluang sekaligus memberikan income apa yang menjadi ideologi atau yang ada dalam pemikirannya untuk kemudian dia kembangkan, dia manifestasikan, dia terapkan itu untuk kemajuannya dalam berwirausaha. Artinya bisa ditumbuhkan sejak dini bagaimana berwirausaha itu kemudian bisa tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya, karena gelar dan profesi saja tidak cukup untuk kemudian dimanifestasikan dalam mengembangkan kemampuan, dalam mengembangkan pengetahuan seseorang untuk menjadi pribadi atau untuk menjadi seseorang yang kemudian berguna bagi masa depannya. Dan ada dua hal yang akan saya bagikan dalam pidato saya dalam perdebatan kali ini, yaitu bagaimana peran penting generasi muda untuk menyambut Indonesia Emas di 2045, dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah bagaimana bonus demografi juga itu sendiri berpengaruh dan sangat berkolaborasi dengan apa yang akan dipersiapkan dalam menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Baik, kita masuk pada poin yang pertama. Dewan juri yang kami hormati, itu adalah bagaimana peran penting generasi muda untuk menyambut Indonesia Emas di 2045. Peran penting yang harus dimiliki oleh generasi muda untuk menyambut Indonesia Emas di 2045 adalah yang pertama, mahasiswa itu harus tahu yang namanya bagaimana pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya konstruksi dan bagaimana pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan itu, mahasiswa artinya mampu untuk mengenerasikan, untuk bisa berpikir secara futuristik, bagaimana kemudian untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika sesuatu hal dilakukan, ketika sesuatu hal diperbuat, atau ketika sesuatu hal yang menurutnya bisa membangun kemudian diterapkan dalam hidupnya, dan bagaimana kemudian hal-hal tersebut memberikan efek jerah, hal-hal tersebut memberikan mutu yang ada dalam dirinya untuk kemudian bisa mengembangkan dirinya secara signifikan di masa-masa yang akan datang. Lalu yang kedua, bagaimana pembangunan ekonomi berkelanjutan itu juga sangat penting dan urgensitas harus diketahui dan dimiliki oleh mahasiswa. Ini berarti berkolerasi antara mahasiswa dan pemerintah. Dengan adanya korelasi-korelasi seperti itu artinya mahasiswa dan pemerintah juga sama-sama memiliki gugatan serius bagaimana untuk bisa berkontribusi, bagaimana bisa mengonstruksi dan berpikir secara rasional, secara signifikan untuk bisa membangun Indonesia menuju menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Yang ketiga, bagaimana kualitas manusia, ketersediaan infrastruktur, kualitas kelembagaan dan kebijakan pemerintah juga itu menjadi integritas yang sangat penting, karena kualitas sumber daya manusia itu juga sangat dituntut untuk bisa membangkitkan sesuatu yang baik, untuk bisa menumbuhkan jiwa entrepreneurship bagi
mahasiswa untuk bisa berwirausaha dan lain-lain, tidak takut dengan apa yang dinamakan modal, karena seringkali itu adalah menjadi permasalahan utama yang dimiliki mahasiswa untuk bisa berwirausaha. Lalu yang keempat adalah bagaimana meningkatkan literasi dan menjadi pengguna internet dan modus yang baik. Tentu saja ini adalah sesuatu hal yang tidak kalah pentingnya dengan 3 poin yang sudah saya sebutkan, bahwa meningkatkan literasi itu juga bisa menjadi jendela pengetahuan bagi mahasiswa untuk bisa memperluas gagasan-gagasan yang dimiliki untuk kemudian dikontribusikan dan digabungkan, dikombinasikan agar bisa menjadi sesuatu hal yang baik, menjadi sesuatu hal yang bangun dan memberikan progresivitas yang baik dengan memiliki literatur-literatur yang memadai. Artinya mahasiswa juga bisa berpikir dengan kritis dan mampu membangun satu argumen, mampu membangun satu keputusan yang pasti dalam pengembangan kehidupan ke depannya untuk bisa dipersiapkannya secara matang, dan itu tentu saja bisa berguna dan bermanfaat bagi kehidupannya. Lalu yang kedua, Dewan Juri yang kami hormati, hal yang kedua yang perlu diketahui dalam menyongsong 100 tahun Indonesia 2045 adalah bagaimana bonus demografi itu sangat penting untuk kita dalami, sangat penting untuk kita bahas, karena itu tidak akan terlepas dalam menyongsong 100 tahun Indonesia 2045. Karena bonus demografi itu sendiri diperkirakan terjadi pada 2030 sampai 2040. Artinya berada di kisaran dan menjadi gugatan serius bagi mahasiswa yang juga adalah intelektual, bahwa bonus demografi itu juga sebagai peningkatan penduduk sebuah negara pada usia produktif yang berkisar antara 16 sampai 45 tahun. Nah, status quo yang ada pada masyarakat sekarang ini adalah bahwasannya negara Indonesia juga secara sosial itu merupakan negara dengan jumlah penduduk tertinggi keempat di dunia, dan rentangan usia 16 sampai 45 tahun itu adalah usia-usia produktif yang juga dominasi penduduk Indonesia secara umum di keseluruhan Indonesia ini, dan itulah yang ada di bonus demografi sekarang. Nah, peningkatan harapan hidup pada usia antara 16 sampai 45 tahun yang sekarang mendominasi di negara Indonesia itu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi mahasiswa, bagaimana mahasiswa itu bisa berpikir inovatif, berpikir positif, berpikir terbuka untuk menerima semua pengaruh-pengaruh itu, kemudian untuk disatukan dan menjadi peluang yang akan dia kembangkan, yang akan dia teruskan, yang akan dia lanjutkan untuk menjadi sesuatu yang baik yang berguna bagi dirinya.